Saudaraku sekalian yang kekasih, kemarin saya sudah kemukakan ada dua bagian dalam kehidupan percaya kita, saudara. Ya, bagian pertama ini bagian Kristen yang belum dewasa, Kristen kanak-kanak. Ya, ini percaya karena kita menerima, karena menuntut, karena mengharapkan pemenuhan kebutuhan jasmani dan pemuasan diri. Ini Kristen baru, seperti anak-anak terhadap orang tua juga begitu, karena menerima bisa menuntut, saudara. Ya. Kalau dalam kehidupan orang-orang Kristen ada kata mengklaim janji Tuhan. Ya, padahal tidak diklaim pun, kalau memang itu bagian kita, kita akan menerimanya. Tapi tidak salah, itu bukan sesuatu yang salah. Ya, kalau belum dewasa memang demikian. Mempercayai Tuhan karena menerima berkat, bisa menuntut berkat, berkat di dalam versinya, saudara. Nah, kalau Kristen dewasa itu Kristen yang memberi. Tidak lagi menuntut tetapi memberi diri dituntut. Bahkan kalau orang percaya yang dewasa akan berkata, apa yang kau ingin harus kulakukan Bapa? Apa yang kau kehendaki harus kulakukan? Bagian mana dalam hidupku yang belum aku serahkan kepadamu? Dari setiap kata yang kuucapkan, aku mau mempersembahkan bagimu yang terbaik. Dari setiap rupiah yang kumiliki, dari setiap desah nafasku. Ini memang sulit, saudaraku. Tetapi suatu hari ketika kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan, kita baru mengerti dengan sempurna betapa pantasnya, betapa layaknya Allah menerima sikap kehidupan seperti ini. Mestinya tidak usah harus menunggu kita meninggal dunia. Ya, kita melihat kekekalan yang dahsyat dan mengerikan. Kita ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Baru mengerti betapa pantas dan layaknya Allah menerima segenap hidup kita sebagai persembahan. Mestinya tidak usah menunggu kita meninggal dunia. Sementara kita masih hidup di bumi sekarang ini, di mana kita bisa menggerakkan diri kita kemanapun kita mau pergi. Pada saat di mana kita bisa mengarahkan kemanapun kita punya kehendak dan keinginan. Kita memilih mengarahkannya kepada Tuhan, saudara. Kita memilih mengarahkannya kepada Tuhan. Kepada semua Bapak Ibu, ya, pertama kepada orang-orang yang sudah dekat waktunya menghadap Tuhan. Yuk, jangan ingini apa-apa lagi. Ingini saja apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dan rencana apa yang belum kita penuhi, belum kita genapi, saudara. Kita yang sudah tua ini kalau tidak merubah diri secara radikal, kita tidak akan pernah bisa berubah. Karena kita sudah cukup umur dan telah memiliki lipatan, ya istilahnya sudah terlipat, punya lipatan-lipatan yang kuat. Ya, diluruskan juga balik lagi ke lipatan semula. Tapi kalau kita serius, kita militan, kita radikal, kita bisa keluar dari lipatan kita.
kita bisa keluar dari pattern yang salah yang kita jalani selama ini. Dan kita harus selalu merasa bahwa kita membutuhkan pembaharuan, mengalami pembaharuan, atau yang sama dengan mengalami pertobatan, ya metanoia, pembaharuan pikiran. Agar kita bisa mencapai level kesucian seperti yang Allah kehendaki. Dan ketika kita nanti suatu hari berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, kita bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan, saudaraku. Bisa tahan berdiri di hadapan Allah, saudaraku. Karena kita telah membereskan semua kesalahan, dosa, dan karakter-karakter dosa di dalam diri kita. Yang memang belum terekspresi dalam perbuatan, belum terwujud dalam tindakan. Tapi potensi dosa itu yang melekat di dalam diri kita yang harus serius ditanggulangi, saudara. Harus serius diselesaikan. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara-saudaraku. Jadi khusus kepada orang-orang yang sudah tua, ayo ya, termasuk untuk saya ini ya saudara, ayo kita sungguh-sungguh. Kepada saudara-saudara yang masih tergolong muda, dewasa muda ya, sudah usia 35 sampai 55 ya, dewasa muda, pemuda bahkan remaja. Jangan nunggu tua, jangan nunggu uzur, jangan nunggu senja. Mulai saat ini mari kita mau berubah. Menjadi seorang yang benar-benar berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Ya, benar-benar menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena belum tentu kalau umurmu sekarang 20 tahun, 25 tahun, belum tentu engkau sampai usia senja. Bisa terjadi perang, bisa terjadi konflik antar bangsa, bisa terjadi wabah penyakit, bisa terjadi bencana alam, bisa terjadi kecelakaan, dan bisa banyak hal terjadi yang menghentikan umur hidup. Jadi yang muda-muda jangan berpikir kalian masih bisa melewati hari-hari panjang sampai senja. Belum tentu. Walaupun usia 20 tahun, tiba-tiba gelap malam selesai, saudara. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi supaya kita berpikir realistis bahwa hidup ini sangat singkat. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karenanya kita harus menjadi orang percaya yang dewasa. Ya, saya mengerti saudara banyak kebutuhan, banyak persoalan, banyak beban. Tetapi Allah itu kuat. Allah dahsyat, percaya saudaraku. Bahwa Allah mampu menolong kita dari persoalan kesehatan, ya, dari sakit penyakit, dari masalah ekonomi, dari masalah hukum. Kalau saudara sekarang saya terjerat masalah hukum, terlilit masalah hutang, piutang, dan lain sebagainya. Tuhan bisa menolong dan mengarahkan kita ke kerajaan surga. Jadi jangan ragukan, saudaraku. Yang kita persoalkan sekarang adalah bagaimana kita masuk dalam percaya yang dewasa. Percaya yang dewasa, saudara. Percaya bukan karena menerima, tapi karena kita mau memberi. Orang percaya yang dewasa pasti ia hidup bagi Tuhan. Pasti dia hidup suci. Pasti dia hidup berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ya, ia hanya mau memberi dan mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan.
Pasti mencari kesenangan bagi Tuhan, mencari kesukaan bagi Tuhan supaya menjadi anak kesukaan yang membahagiakan hati Bapa. Ya, bukan menuntut lagi. Ayo kita belajar itu. Kita bertanya, what must I do, dear Lord? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Tidak lagi minta ini, minta itu. Kalaupun kita punya persoalan, kita taruh di dalam tangan Tuhan. Dan kita jalani hidup dengan tanggung jawab. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Ya, mari kita mengangkat tangan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Saya dan semua yang ikut berdoa saat ini menyerahkan hidup kami di dalam tangan. Terimalah ya Bapa. Berkat-Mu atas kami Bapa Elohim Yahweh. Perlindungan-Mu atas kami dan orang-orang yang kami kasihi. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, sampai jumpa, Tuhan memberkati.